Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video versus kali ini kita akan memversuskan smartwatch dari Mi Bro dan juga dari Xiaomi. Kita punya Mi Bro GS Active yang baru aja launching dan juga Redmi Watch 4. Ini juga termasuk smartwatch baru ya di tahun 2024. Jadi bagi kamu yang punya budget 1 juta kecil dan bingung antara kedua smartwatch ini, boleh ditonton video ini sampai selesai. Oke deh, langsung aja kita versuskan Mi Bro GS Active dan Redmi Watch 4. Untuk harga kedua smartwatch ini perbedaannya lumayan ya. Mi Bro GS Active sendiri harga normalnya itu di 1.469.000. Sedangkan Redmi Watch 4 di 1.199.000. Tapi kalau kamu beli Mi Bro GS Active sekarang sampai akhir bulan April ini, ada voucher khusus dari Mi Bro Indonesia sebesar 270.000. Jadi harganya sama dengan Redmi Watch 4, 1.199.000. Untuk harga yang sama, bakal mana yang kamu pilih atau mana yang lebih cocok dengan kebutuhan kamu? Selanjutnya untuk desain kedua smartwatch ini jelas berbeda ya. Untuk Mi Bro GS Active sendiri dia bentuknya bulat, rugged, outdoor, bener-bener smartwatch untuk laki banget. Sedangkan Redmi Watch 4 kotak persegi dengan lengkungan lembut di setiap sisinya. Jadi benar-benar bertolak belakang. Untuk desain ini saya sendiri lebih suka Mi Bro GS Active sih daripada Redmi Watch 4. Kemudian untuk tombol Mi Bro punya 2 di sisi kanan, sedangkan Redmi ada 1 tombol tapi dia sekaligus crown. Jadi untuk navigasi sebenarnya lebih nyaman Redmi Watch 4 daripada Mi Bro GS Active ini. Dan untuk instalasi strapnya, Mi Bro GS Active menggunakan strap universal di ukuran 22 mm. Jadi opsinya banyak banget kalau kamu pengen gonta-ganti. Tinggal cari aja di marketplace ukuran 22 mm dengan universal quick release. Sedangkan Redmi Watch 4 dia pakai strap quick release khusus. Jadi jelas untuk kompatibilitas gonta-ganti strap di sini Mi Bro GS Active lebih baik. Sedangkan untuk penggunaan strapnya, Mi Bro dia pakai sistem konvensional ya, gaya-gaya lama ya. Sedangkan Redmi gaya baru. Di sini Redmi lebih seamless kelihatannya ya daripada sistem konvensional. Kemudian perbedaan juga ada di bodi kedua smartwatch ini. Mi Bro itu tanpa ada bolongan speaker dan juga mic karena belum support Bluetooth call. Sedangkan Redmi dia ada bolongan mic dan juga speaker. Ya, support Bluetooth call. Tapi untuk ketahanan airnya sama-sama dapat sertifikasi 5ATM. Material frame yang digunakan di Mi Bro GS Active ini masih plastik, sedangkan Redmi Watch 4 dia udah pakai metal. Tapi untuk bagian atasnya di Mi Bro ini tuh metal juga ya. Bagian belakangnya sama-sama menggunakan plastik dan dia tentunya belum pakai wireless charger ya. Untuk build quality keduanya sama-sama cakep sih. Yang saya kaget meskipun dia masih pakai plastik ini Mi Bro tapi kerasa solid banget. Tapi untuk material kaca tidak ada keterangan yang pasti ya dari kedua brand ini. Satu hal yang pasti kacanya sama-sama datar. Tapi yang jadi pembeda di Mi Bro ini bagian sampingnya ketutup ya, tercover. Jadi lebih aman kalau ternyata amit-amit jatuh gitu ya. Gak takut setakut kayak pakai Redmi karena bagian sampingnya polosan tuh, langsung hampir kena ke kaca. Dan material strapnya sama-sama dari silikon rubber. Oh ya, desain strapnya saya lebih suka di Mi Bro ya daripada Redmi. Redmi terlalu polos, terlalu biasa, terlalu simpel. Sedangkan ya menyesuaikan dengan desain smartwatchnya juga. Mi Bro itu strapnya cakep. Mi Bro GS ada di ukuran 46,5 mm, sedangkan Redmi lebih gede lagi di 47,5 mm. Jadi kedua smartwatch ini gak cocok bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil. Untuk ketipisannya Redmi lebih tipis di sini 10,5 mm, sedangkan Mi Bro di 12 mm. Begitu juga dengan bobotnya, Mi Bro lebih berat di 51 gram, sedangkan Redmi 49 gram. Di harga 1 juta kecil Redmi ini masih juara banget sih untuk urusan display. Diversuskan dengan smartwatch manapun selalu juara, selalu menang. Memang untuk panelnya sama-sama pakai AMOLED, yang jadi nilai plus untuk Redmi di sini dia udah ada teknologi LTPS 5Hz kalau kamu pakai always on display. Jadi bikin awet baterai. Kemudian dia juga dibekali sensor auto brightness, sedangkan Mi Bro gak ada. Dan untuk always on display-nya di Redmi ini udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Sedangkan di Mi Bro masih pakai tema ya.
Tapi keunggulan Mi Bro di sini dia lebih terang ya, brightness-nya mencapai 1000 nits. Sedangkan Redmi cuma 600 nits aja. Jadi untuk penggunaan outdoor ya sesuai dengan desain dari smartwatch-nya, Mi Bro Gas Active ini cocok. Selanjutnya untuk user interface dan juga kompatibilitas. Mi Bro dibekali OS sendiri ya, tapi belum tahu nama OS untuk Mi Bro ini apa, padahal udah lumayan lama ya berkecimpung di smartwatch. Harusnya udah saatnya nih Mi Bro menamakan OS mereka sendiri. Sedangkan Redmi dia pakai HyperOS 2.1. Ini OS terbaru Xiaomi yang semakin kesini semakin bagus. Udah mendekati nyamannya OS di Amazfit ataupun Huawei. Kedua smartwatch ini support untuk Android dan juga iOS. Aplikasi di Mi Bro dia pakai Mi Bro Fit, sedangkan Xiaomi pakai Mi Fitness. Di sini lebih unggul Xiaomi sih, karena udah bisa share data ke Strava, Apple, Google Fit, dan juga Suunto. Dan yang saya rasakan notifikasi di Xiaomi ini lebih cerdas ya. Artinya nggak bakal nyampah. Kalau kita udah buka notifikasinya di HP, di smartwatchnya otomatis hilang tuh notifikasinya. Next, fitur kesehatan. Overall, kedua smartwatch ini fitur kesehatannya sama ya. Sama-sama punya heart rate, SpO2, sleep tracker, stress level, breathing exercise, dan juga cycle untuk menstruasi. Tapi di sini lebih unggul Redmi ya, karena ada tambahan fitur vitalitas. Oke, kita lanjut ke fitur khusus dari kedua smartwatch ini. Mi Bro punya fitur kompas, altimeter, barometer, ya fitur-fitur outdoor ya. Ini benar-benar sesuai sekali lagi dengan desain dari smartwatch-nya. Selain itu, Mi Bro punya fitur kalkulator yang nggak dipunyai oleh Redmi. Sedangkan Redmi Watch 4 untuk fitur khususnya dia punya remote kamera. Ini nggak bisa ditemukan di Mi Bro. Dan remote kamera ini cocok untuk Android dan juga iOS, aman. Sedangkan fitur outdoornya cuma kompas saja ya. Beda dengan Mi Bro yang punya altimeter dan barometer. Kemudian tentunya seperti yang tadi saya bilang di awal, Redmi udah support Bluetooth call, bahkan WhatsApp call kalau kamu pakai iOS atau Samsung. Oke, lanjut ke fitur olahraga. Kedua smartwatch ini mengusung olahraga yang sangat lengkap, total ada 150 mode olahraga. Sama-sama juga udah built-in GPS, tapi setelah pengetesan saya bandingkan dengan Garmin, Mi Bro Gas Active lebih akurat ya untuk penghitungan jaraknya daripada Redmi Watch 4. Bagi yang penasaran, cek aja video tes sensor masing-masing dari kedua smartwatch ini. Sama-sama punya fitur interval, tapi fitur interval di Redmi Watch 4 ini menurut saya lebih baik, lebih lengkap, dan sama-sama udah support penghitungan VO2 Max. Dan terakhir, daya tahan baterai. Redmi di sini unggul dengan kapasitas baterai yang lebih besar, yaitu 470 mAh. Tapi Mi Bro juga bukan berarti kecil ya, dia juga sama-sama gede di 400 mAh. Klaim dari mereka sama, ada di 20 hari untuk penggunaan normal, tapi pas pakai always on display nih yang jadi pembeda. Ya karena teknologi tadi LTPS 5 Hz. Redmi Watch 4 ini bisa bertahan sampai 10 hari meskipun pakai always on display. Ini cakep banget sih. Sedangkan Mi Bro kalau pakai AOD ya sekitar 5 sampai 6 hari saja. Oke, itu dia video versus Mi Bro GS Active dan juga Redmi Watch 4. Untuk kelas harga 1 juta kecil, mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu? Overall, saya sebenarnya lebih milih Mi Bro GS Active, tapi yang kurang saya suka itu di bagian UI dan juga kompatibilitas. Jauh banget ya kenyamanannya dengan Redmi Watch 4. Kalau pilihan kamu gimana? Coba kasih tahu saya di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Kalau kamu menemukan 1-2 hal bermanfaat di video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Oke, Rizal Bozi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.